Yo Chelsea fans, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Tadi malam sudah diumumkan ya final squad buat Club World Cup 2025. Kita membawa kurang lebih 28 ya kalau nggak salah ya pemain untuk berlaga di turnamen dengan format baru ini. Akan dimulai tanggal 15 Juni ya, berarti 3 hari lagi dari sekarang. Dan apakah Chelsea bisa memenangi kejuaraan ini, dan bagaimana prediksi line up dan rotasi pemain di turnamen kali ini yang akan gue bahas tuntas di video kali ini. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus channelnya Bridge of Blue. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini. Gue juga menyediakan super thanks buat kalian yang ingin memberikan apresiasi buat gue, supaya gue makin semangat buat bikin konten ya. Kita mulai aja, come on Blues! Yes, seperti yang sudah kalian dengar, McMahon gagal untuk join ke Chelsea ya di pagelaran Club World Cup 2025 ini karena adanya ketidaksepakatan mengenai harga transfer McMahon ya. Walaupun McMahon dikabarkan sudah menyetujui ya personal term untuk bergabung dengan Chelsea, tapi sayangnya the deals is off. Informasi yang ada katanya sih Chelsea akan kejar lagi setelah Club World Cup. Tapi gue nggak begitu optimis terhadap manajemen kali ini ya di Blue & Co ini, karena menurut gue banyak perubahan ya. Seperti contohnya McMahon di awal dikeluarkan PR statement bahwa Maresca sudah tidak percaya dengan Robert Sanchez. Maresca pengen bawa McMahon sebagai penyempurna sistem. Kemudian dalam berjalannya waktu dibilang bahwa Maresca masih percaya sama goalkeeper yang ada. Kita akan pakai goalkeeper yang ada, tidak akan adanya penjualan goalkeeper. Sampai akhirnya saat deal off, PR statementnya keluar lagi bahwa Maresca masih akan menggunakan Robert Sanchez sebagai kiper nomor 1 ya untuk musim ini ya, terutama di Club World Cup ini. Dan Maresca diinfokan masih sangat percaya sama kiper-kiper kita yang ada ya. Ya, gue gak bisa percaya 100% apa yang dikatakan oleh klub saat ini ya. Karena contoh seperti Ekitike di posisi striker dibilang bahwa kita butuh striker baru. Setelah itu klub juga mengeluarkan statement bahwa saat ini tidak ada pendekatan yang benar-benar getol ya, seperti yang diberitakan mengenai Ekitike ya. Dan Maresca masih percaya dengan Jackson yang seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa menilai apakah benar yang dikeluarkan oleh statement klub ini akan dilakukan atau tidak. Gue juga nggak ngerti. Dan Jimmy Gittens juga gagal ya direkrut sebelum Club World Cup dan sudah diregistrasikan sebagai pemain Dortmund, yang berarti dia tidak akan mungkin bisa dimainkan di Club World Cup walaupun Chelsea berhasil membelinya di bursa transfer yang nanti dibuka lagi ya. Nah, ada juga berita mengenai Petrovic yang katanya cabut ya gara-gara tidak bisa diberi jaminan menjadi starting line up di Club World Cup kali ini. Tapi balik lagi, gue belum percaya 100% mengenai statement yang beredar ya, terutama dari klub. Informasi yang ada di media sosial dikatakan bahwa Petrovic demand ya, menuntut untuk dijadikan starting line up, tapi Chelsea tidak bisa memberikan kepastian tersebut. Akhirnya Petrovic meminta untuk tidak didaftarkan di Club World Cup dan fokus mencari klub baru ya. Seandainya tidak jadi atau tidak berhasil mencari klub baru, dia akan join dengan squad yang akan melakukan preseason ya di Cobham, dan mungkin ada tour preseason, dan dia bersedia untuk menjadi pilihan kedua ya di musim depan kalau memang tidak ada klub yang menginginkan Petrovic ya. Masalah Petrovic ini gue melihat ada satu mungkin kekurangan ya, atau satu hal yang mungkin menjadi bloknya Petrovic ini, kenapa tidak pernah menjadi pilihan utama para pelatih Chelsea ya. Dalam 2 periode
saat Pochettino dan Maresca memegang Chelsea, dua-duanya tidak pernah menempatkan Petrovic di urutan pertama sejak awal musim, guys. Kalau kalian ingat, Pochettino mempercayakan goalkeeper kepada Robert Sanchez awalnya ya, dan baru karena banyaknya blunder dan lain-lain, setelah assessment baru Petrovic dinaikkan menjadi kiper utama di pertengahan musim ya. Nah, untuk musim Maresca ini Petrovic malah di loan ke Strasbourg. Walaupun kita sempat lihat pergantian Sanchez ke Jorgensen ya, walaupun balik lagi ke Sanchez dan performanya lumayan meningkat, tapi itu juga gue yakin karena adanya kematangan di lini bertahannya kita dan kematangan di lini tengah kita ya. Jadi seakan-akan Sanchez ini menjadi lebih baik ya. Nah, gue mencoba menelaah ya, kira-kira apa sih sebenarnya yang kurang dari Petrovic ini sehingga tidak menjadi pilihan utama di antara dua pelatih ini ya. Nah, tapi gue nggak tahu apa, mungkin ada faktor lain ya, tapi itu pasti ada faktor yang membuat kenapa Petrovic ini tidak pernah menjadi goalkeeper nomor 1. Nah, buat teman-teman yang punya info atau ingin sekedar bercerita, boleh tulis di kolom komen ya, kira-kira kenapa sih Petrovic ini tidak pernah menjadi kiper nomor 1 Chelsea dari dua pelatih yang sudah ada ya. Oke, kita move on. Kemarin di video sebelumnya udah membahas probability ya mengenai Chelsea. Di situ gue menceritakan bahwa Chelsea akan menjadi juara grup ya di grup D. Kemudian akan melaju ke babak knockout melawan Benfica di 16 besar. Tapi kemungkinan besar akan berhenti di babak 8 besar ya, karena kita akan bertemu PSG. Nah, kalau dari Opta sendiri ini berdasarkan analisa ya dan probability yang ada, beberapa tim yang akan tembus ke semifinal ya. Itu ada PSG 49,53%, Manchester City 49,19%, Bayern Munchen 42,66% dan Inter Milan ya 40,05%. Nah, sisanya nih masih probability-nya di bawah 40. Ada Real Madrid 36,35%, ada Chelsea 31,17%. Jadi sebenarnya hitung-hitungan Chelsea ini juga nggak buruk-buruk banget ya. Secara statistik kita masih ada di 6 besar turnamen ini dan ada probability kita sampai ke semifinal ya. Dan hopefully itu benar ya. Buat di partai final itu ada PSG 31,12% dan Manchester City 29,89% ya. Kalau dua ini sih mungkin ya, karena dia bracketnya di atas dan di bawah. Tapi kalau PSG dan Chelsea sampai ke semifinal kayaknya nggak mungkin. Karena PSG dan Chelsea itu akan bertemu di round 8 ya, kalau misalnya memang benar-benar kejadian dan mereka akan bertempur di situ. Jadi kemungkinan besar kita di babak semifinal akan bertemu dengan Real Madrid. Yang melanggeng mudah kayaknya sih Manchester City harusnya ya, tapi kita lihat aja. Oke, nah balik lagi di antara squad-squad yang sudah diumumin ya. Tadi malam gue mencoba membuat starting line up dengan formasi yang sama, 4-2-1-3 ya. Formasi kesukaannya Maresca. Ini gue membuat satu bracket full antara pemain inti dan rotasi ya. Di goalkeeper tuh dimainkan oleh Robert Sanchez ya. Dan menurut gue sepanjang pertandingan turnamen ini, Robert Sanchez mungkin akan selalu berada di bawah Mister Gawang. Tapi gue berharap Mark Penders ini juga diberi kesempatan ya, karena Mark Penders ini punya katanya sih wonderkid yang benar-benar ditunggu-tunggu ya. Kita lihat apakah memang sejago itu Mark Penders ini. Apalagi saat melawan tim-tim kecil di grup D ya. Mungkin Maresca bisa memainkan Mark Penders ya di partai-partai yang gak begitu krusial di grup D ya. Kita akan melawan Tunis ya. Itu juga bisa menjadi salah satu partai yang Mike Penders menjadi starting line up ya di situ ya. Di dua center back menurut gue Liva Colwill dan Trev Chalobah ya akan menjadi pilihan utama di turnamen ini. Tapi kita juga punya Badia Shile, ada
Mamadou Sarr ya yang baru aja masuk, dan itu juga gue cukup penasaran kira-kira bagaimana sepak terjangnya pemain muda ini ya. Ada Tosin, ini pasti akan dirotasi ya. Ada juga Anselmino, ini juga gue cukup penasaran juga kira-kira para pemain muda ini kualitasnya seperti apa ya. Nah, tentu dengan format mirip dengan World Cup, ini akan memakan waktu yang sempit ya untuk setiap jeda pertandingan, mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari. Nah, gue yakin pasti akan banyak rotasi yang terjadi ya, entah itu di antara lini atau di masing-masing posisi. Jadi kemungkinan yang akan main di awal menjadi pilar tuh ada Livakovic, Trevchalobah, tapi Badiashile dan Tosin juga kemungkinan akan dimainkan di turnamen ini ya. Nah, buat di left back tentu Marco Correa, tapi nggak mungkin Marco Correa ini akan main full sepanjang turnamen ya, karena jeda waktunya sedikit-sedikit. Jadi gue akan masukin Malo Gusto dan Acempong juga sebagai pelapis Marco Correa. Mungkin Marco Correa akan bermain di setiap pertandingan, tapi tidak 90 menit ya, mungkin ya. Nah, di right back ada Reece James, Moises Caicedo, Malo Gusto, dan Acempong ya. Jadi 4 pemain ini pasti akan rotasi, karena kita nggak mungkin mengandalkan Reece James untuk 90 menit di setiap pertandingan di turnamen ini ya, karena akan sangat berbahaya buat Reece James. Takutnya cedera lagi guys, karena masih ada musim yang panjang ya buat 25-26. Di duo central midfield tentu akan menjadi pilar utama, yaitu Moises Caicedo dan Enzo Fernandez ya. Ini adalah power horse-nya kita. Ada Esugo juga dan Romeo Lavia ya. Nah, ini gue melihat Esugo, Romeo Lavia, Andre Santos, dan Dewsbury Hall ini menjadi salah satu rotasi yang menurut gue di turnamen ini harusnya bisa bagus ya. Jadi Chelsea paling tidak memiliki kelebihan di lini tengah ya, karena 6 pemain ini menurut gue punya mental yang bagus, punya skill yang baik, dan harusnya semuanya bisa bermain dengan baik ya. Kita penasaran dengan debutnya Andre Santos di Chelsea ya. Semoga di turnamen ini dia bisa melakukan debutnya ya. Esugo juga kalau digadang-gadang menjadi salah satu pemain yang wonderkid ya. Jadi semoga Esugo ini juga bisa menampilkan permainan terbaiknya ya. Untuk posisi nomor 10 tentu aja ada Cole Palmer dan Christo Kunku ya. Kalau melihat fisiknya Cole Palmer sih kemungkinan dia akan bermain full sepanjang turnamen menurut gue ya. Karena dia masih muda dan fisiknya sangat kuat. Left wing ada Noni Madueke dan Terrick George. Walaupun kita nggak punya left wing murni selain Terrick George, Noni Madueke ini bisa menjadi salah satu alternatif juga untuk bergantian ya, merotasi pemain di sisi kiri. Right wing itu ada Pedro Neto dan Noni Madueke sama juga ini. Jadi kita memang sangat kekurangan di lini sayap ya semenjak kepergiannya Sancho dan di bandnya Mudryk ya. Di lini striker nih ada Liam Delap, Nicholas Jackson, dan Mark Gue ya. Jadi ada pemain baru kita Liam Delap yang gue yakin diberi kesempatan ya di awal-awal turnamen untuk membuktikan dirinya. Jadi akan ada ladang gol sebenarnya di grup D ini. Ada Tunis ya, tim dari Tunisia. Ada Flamengo juga yang mungkin bisa kita otak-atik ya. Dan LAFC ya. Harapannya semoga Liam Delap bisa menjadi top skor di turnamen ini ya. Nicholas Jackson, yes, sudah dikonfirmasi bahwa Maresca masih melihat perkembangan Nicholas Jackson ya. Tapi seandainya Nicholas Jackson diberi kesempatan satu musim lagi, gue sangat berharap dan kita semua tentu mengharapkan dia bisa memperbaiki performanya ya dan menciptakan 20 plus gol dalam satu musim ya, atau paling tidak memberi kontribusi yang lebih baik daripada musim lalu. Nah, formasi ini tentu nggak mungkin saklek ya menurut gue, karena ada kemungkinan Maresca akan memainkan 2 striker. Melihat sayap kita ini sebenarnya nggak terlalu banyak pilihan, tapi mungkin setup play yang akan dimainkan Maresca tetap sama, tapi ongoing play atau ofensif yang akan terjadi mungkin akan memainkan 2 striker ya. Ada kemungkinan Nicholas Jackson ini juga akan ditaruh di sayap kiri atau kanan untuk membantu serangan ya, untuk melakukan rotasi. Jadi memang Maresca harus benar-benar cerdik dan cermat ya di turnamen ini untuk mengamankan
posisi Chelsea sampai ke babak yang paling akhir ya di partai final ya. Jadi kalau turnamen seperti ini memang yang dibutuhkan bukan hanya skill pemain aja, tapi juga kejelian seorang pelatih untuk melakukan rotasi pemain ya. Karena itu salah satu faktor penentu menang atau kalahnya terutama di babak knockout. Jadi kayaknya Maresca harus punya satu backup plan nih. Satu formasi lagi yang bisa meredam serangan atau memaksimalkan rotasi pemain ya di turnamen Club World Cup 2025 ini. Nah itu kalau menurut gua, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Silakan tulis di kolom komen kira-kira Chelsea akan memainkan formasi seperti apa dan siapa saja yang akan menjadi starting line up-nya ya. Balik lagi bareng gua Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue di video gue berikutnya. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama Bridge of Blue. Gue juga ada super thanks buat kalian yang ingin memberikan apresiasi buat gue. Thank you banget buat support kalian semua guys. Jangan lupa kalian bisa download di Dance ya. Itu ada salah satu aplikasi. Katanya sih free, tapi saat gue coba harus berbayar. Tapi gue nggak tahu apakah nonton Club World Cup ini bisa diberi free atau kita harus membayar ya. Tapi kalaupun bayar 144.000 per bulan kalau nggak salah. Cukup mahal sih. Ya. Jadi tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue. Up the Chelsea.